Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat semua, bersama saya Afrianti yang akan mengisi hari-hari Anda dengan beragam informasi dan edukasi yang akan menambah wawasan serta pengetahuan Anda. Hari ini saya akan mengangkat suatu topik yang mungkin dari sobat-sobat sekalian tahu, pernah dengar atau pernah melihat di media sosial, media elektronik, atau media internet lainnya. Nah, untuk itu, ayo kita diskusikan dan belajar sama-sama, yaitu kita akan mengangkat tema mengenai etika dalam berbisnis. Sebelum memulai ke kasus atau topik, saya ingin bertanya satu hal kepada Anda semua. Apakah Anda tahu apa itu etika bisnis? Sobat-sobat sekalian pasti tidak asing mendengar kata etika. Etika itu apa sih? Secara umum, etika berkaitan dengan sikap, perilaku, serta perlakuan seseorang kepada orang lain ataupun lingkungan sekitar. Pengertian etika sendiri adalah peraturan yang terdapat pada masyarakat yang biasanya dijadikan sebagai acuan dalam bersosialisasi, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, apa itu etika bisnis? Etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Peran etika bisnis sangat penting karena dapat membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pimpinan guna hubungan yang adil dan sehat. Aparat Satreskrim Polrestabes Bandung menggerebek sebuah rumah yang dijadikan penyimpanan ribuan masker di kawasan Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat pada Jumat siang. Dari tempat ini, aparat menemukan ribuan masker siap edar. Saat menggeledah, petugas juga menemukan ratusan masker bekas pakai yang dicampur dengan masker baru. Masker bekas yang kotor ditutupi dengan lapisan kain agar terlihat baru. Sedangkan tali masker diganti dengan tali baru agar tidak mencurigakan. Penggerebekan ini bermula dari laporan warga yang curiga karena mendapatkan masker campuran bekas dan baru. Ada yang tidak, nggak ada semua nih, nggak ada kawatnya. Nah ini kayak Nextcare ini ya. Dari kasus dan video yang telah kita saksikan tadi, hal tersebut sudah pasti melanggar kode etik dan hukum. Karena masker sendiri penting untuk mencegah masyarakat terpapar dari COVID-19. Kelangkaan ini juga dapat memicu kepanikan masyarakat karena masker sendiri masuk ke dalam salah satu alat protokol kesehatan yang wajib dikenakan ketika sedang sakit atau bepergian keluar rumah. Dan menurut saya, hal ini sangat buruk dan sangat disayangkan. Karena dalam kondisi pandemi yang kita sedang hadapi, seluruh masyarakat mengalami dampaknya. Banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kelangkaan atau pandemi ini untuk keuntungan diri sendiri dengan berbuat curang dan pasti membahayakan orang lain. Maka dari itu, kita sebagai orang awam harus lebih teliti lagi memilah dan memilih produk yang akan kita beli dan kita gunakan. Apakah produk itu benar? Menurut SNI, apakah produk itu aman jika digunakan? Saya ingin mengingatkan kembali kepada sobat-sobat semua untuk terus menjaga kesehatan dan patuhi protokol-protokol kesehatan karena pandemi ini sudah lama terjadi dan entah sampai kapan akan selesai. Pesan dari saya untuk sobat-sobat semua dan kita sebagai calon penerus bangsa ini, teruslah berinovasi dan terus berkontribusi
Teruslah mencari dan mencoba. Teruslah berlari mengejar mimpi. Belajarlah dari masa lalu dan terus berlari ke masa depan. Kita bisa melalui ini semua jika kita terus bekerja sama. Bukan aku, bukan kamu, tapi kita semua. Saya Afrianti, calon penerus bangsa untuk berbakti kepada negara, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yeah, I spent 10,000 hours and 10,000 more